Waduh, waduh, waduh. Sebuah gereja digerebek ya oleh kepolisian. Apa penyebabnya? Ya, ini memang wajar ya. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian karena gereja ini sudah mengajarkan ajaran yang sesat. Di mana di dalam gereja ini mereka berkumpul untuk menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena mereka meyakini Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian. Lalu mereka berkumpul di gereja ini, orang-orang yang percaya dengan omongan pendeta sesat ini. Akhirnya polisi menggerebek. Ya, ini menurut saya langkah yang memang harus dilakukan kepada para pengajar-pengajar sesat. Ya, memang Yesus akan datang kedua kali, tapi kapan waktunya? Ya, itu bukan urusan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga, siap sedia. Ya, berjaga-jaga. Jangan sampai kita menyangkal dia, jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai Anda belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda belum percaya kepada dia, maka kedatangan dia yang kedua kali, Anda pasti akan dihakimi dan Anda pasti binasa. Tetapi mengenai kapan waktunya, itu bukan urusan kita. Ya, bagi Anda mungkin yang mengolok-olok, ya, yang tidak percaya dengan kedatangan Tuhan, itu urusanmu. Tapi saya mau pastikan kepada Anda, firman Tuhan berkata, orang yang tidak percaya kepada Kristus akan binasa. Tetapi gereja ini justru mengajarkan hal yang sesat. Memang mereka yakini kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi persoalannya mereka seolah-olah tahu tanggal waktunya sehingga mereka berkumpul di tempat ini. Makanya firman Tuhan sudah mengatakan akan ada pengajar sesat yang mengatakan di sana aku lihat Tuhan, di sana aku lihat Tuhan. Ya, itu jangan dipercayai. Karena apa? Mereka melakukan yang tidak diperintahkan oleh firman Tuhan. Ini Sobat Waras, salah satu gereja, ya, ini polisi grebek gereja Wole Bible Believers setelah dapat laporan anak hilang dari orang tuanya. Oke, 10 Juli 2022 pukul 05.23 ya. Ini mungkin hanya gambar ilustrasi ya, bukan gereja yang tersebut ya. Ya, ini ilustrasi gereja ya, Ansplas ya. Ini di Nigeria terjadi ya. Polisi di Nigeria baru-baru ini membebaskan 77 orang termasuk anak-anak di ruang bawah tanah di sebuah gereja demi menunggu kedatangan kedua Yesus Kristus selama beberapa bulan. Jadi mereka nggak tahu pendeta siapa ini yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang beberapa bulan lagi. Sehingga mereka berkumpul di gereja itu, lalu mereka menanti-nantikan di situ ya. Polisi menggerebek ya gereja Wole Bible Believers di daerah Valentino, kota Ondo ya. Setelah mendapat laporan dari seorang ibu tentang hilangnya anak-anak dan memberitahu bahwa mereka curiga jika mereka pergi ke gereja. Saat memasuki gereja tersebut, polisi pun menemukan 77 orang ditahan di ruang bawah tanah oleh pendeta dan wakilnya yang telah memberitahu mereka tentang kedatangan kedua Yesus Kristus. Inilah kawan-kawannya. Makanya Anda hati-hati dengan para pendeta yang mengajarkan tidak berdasarkan kepada firman Tuhan. Siapapun dia, Anda harus berani melawan dan menantang dia. Kalau yang dia ajar bukan firman Tuhan, bukan firman Allah. Ya, kalau pendeta sudah mulai mengajarkan misalnya Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian di gunung ini, pastikan itu adalah pendeta sesat. Itu nabi palsu. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat, dipastikan itu adalah nabi palsu. Kalau ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukanlah Allah, pasti itu adalah pendeta palsu dan nabi palsu.
Jangan percaya mereka karena mereka mengajarkan di luar ajaran Kristen yang sejati. Harus waspada, ya. Pihak berwenang setempat mengklaim bahwa gereja telah mendorong orang untuk tinggal di belakang dan menunggu pengangkatan. Beberapa dari mereka pun diyakini telah tinggal di gereja itu selama beberapa bulan. Ya, akhirnya kebenaran firman Tuhan itu digenapi, kawan-kawan. Akan ada pengajar-pengajar sesat. Ya, makanya orang Kristen harus belajar firman Allah. Jangan telan mentah-mentah apa yang pendeta sampaikan. Karena pendeta itu masih manusia. Bahkan ada ya pendeta-pendeta palsu. Ya, kemarin ada tuh pendeta-pendeta palsu yang katanya sekarang dia sudah meninggalkan Yesus dan dia sudah pindah ke agama RT6, ya. Mengakunya pendeta karena memang pendeta tidak punya akal, tidak punya kebenaran. Pendeta gembala, sebenarnya mereka bukan gembala, tapi mereka tuh pencuri, gembala upahan, bukan gembala sejati. Sehingga mengajarkan jemaat hal-hal yang menyesatkan, ya, yang akhirnya mereka menolak kematian Kristus, menolak kebangkitan Kristus, menolak ketuhanan Kristus. Itulah para pengajar-pengajar sesat dan ajaran-ajaran yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggalkan ajaran itu. Itu ajaran yang akan membawa Anda kepada kebinasaan. Jadi saya kenapa berkomentar seperti ini, kawan-kawan? Ya, kita harus waras itu loh. Mau dari pihak Kristen sekalipun, kalau melakukan ketidakwarasan, jangan diam. Anda pun harus berkomentar, ya. Jangan takut. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan kesesatan harus kita bongkar. Siapapun, dan jikalau ini apalagi mengenai gereja, masa sih kita tinggal diam? Kita harus bersuara. Kita lihat ya beberapa komentar netizen, ada yang waras, ada juga yang setengah gila. Ya, komentarnya lihatlah. Ya, Bible palsu sudah banyak makan korban. Inilah ya, ini dari namanya sudah jelas ini nama setan ini, ya. Ya. Ayo, mana lagi pendeta yang berani minum racun, ya? Katanya racun tidak membahayakan terhadap orang yang mengimani Yesus sebagai Tuhan. Inilah ya ciri-ciri manusia iblis yang kena prank. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sudah itu kita yang masih hidup akan diangkat, ya, ke langit, ya, bersama-sama, ya, dalam awan. Ini ya menyongsong Tuhan di angkasa. Memang akan terjadi. Nanti akan ada yang masih hidup, lalu kedatangan Kristus, semua akan mengalami pengangkatan bersama Kristus. Ya, kawan, ya. Ya, semua gereja harus diperiksa. Ya, enggak juga, ya. Ya, ini gereja ini beda ya dengan ajaran seberang, ya, yang banyak mengandung radikalisme, ya, kesesatan, terorisme. Ya, kalau semacam mereka ini memang layak. Ya, bahkan gereja pun kalau mau diperiksa silakan, gak ada masalah. Ya kan, paling yang begini ini cuma satu aja yang memang tidak punya ilmu, ya, tidak mengerti firman Tuhan, itu kan. Ya, gereja pemikat dubur keledai. Inilah ya pengikut setan ini pada kejang-kejang, ya. Jadi komentarnya ngawur seperti ini, ya. Ya, kalau gereja seperti ini yang mengajarkan seperti ini memang sesat, ya. Kita harus berani katakan sesat, ya. Ngeri banget, ya, ngeri. Akibat dari ajaran sesat yang kurang ngerti ajaran kitab suci, betul. Akibat ajaran sesat yang tidak mengerti kitab suci jadinya seperti ini. Bukankah gereja harusnya menjadi tempat yang aman untuk anak-anak? Ya, memang tempat yang aman. Jadi di dalam gereja ini tidak ada, ya, kasus misalnya pelecehan. Yang gereja yang kita bahas sekarang bukan persoalan kasus pelecehan seksual, nggak ada, ya. Bukan seperti beberapa pondok pesantren yang ustadz-ustadznya, ya, guru-guru ngajinya cabuli anak-anak. Tidak, ya. Jadi anak-anak ini ada yang percaya dengan omongan pendeta ini sehingga mereka berkumpul di ruang bawah tanah gereja untuk menantikan kedatangan Kristus. Jadi mereka di dalam situ nggak ada pelecehan seksual, ya. Itu, kawan-kawannya. Ya, pinter ya Kadun ini buat berita mengalihkan perhatian publik biar nggak setuju kepada kasus yang memalukan Ponpes dan Islam.
akhirnya dibuat domino. Ya kawan-kawan, kita tidak boleh juga jangan anti kritik ya. Kalau memang berita ini benar, ya memang wajar sih menurut saya untuk diangkat supaya memberikan kesadaran bahwa kedatangan Yesus tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, ya. Dia akan datang, firman Tuhan menggambarkan itu seperti pencuri yang tidak tahu kapan datangnya, atau seperti seorang ibu yang mengandung yang tidak tahu ya kapan waktu, ya, tanggal hari melahirkan. Artinya akan datang secara tiba-tiba. Makanya orang Kristen disuruh mempersiapkan diri. Tidak usah tahu kapan waktunya, tanggalnya, jamnya. Yang perlu Anda lakukan persiapkan dirimu dengan benar. Ya, ini ya, gereja seperti inilah gereja yang tidak paham firman Tuhan sehingga akan menyesatkan banyak orang. Kawan-kawan, bantu viralkan video ini. Lihatlah, kita sebagai orang Kristen tidak anti kritik. Kita dikritik pun oke. Tidak seperti umat RT 6 ketika dikritik kejang-kejang, kesurupan, teriak-teriak, lapor polisi, penistaan agama. Dasar goblok. Oke, salam waras ya.